Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali dengan saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita membahas terkait dengan strategi pengendalian nafsu. Jadi ini sebenarnya penguatan dari bahasan-bahasan tentang nafsu agar lebih mudah dipahami dan kita sama-sama bisa mengendalikan, karena ini hal yang sangat penting. Nafsu itu ada 4. Yang pertama ada nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini posisinya ada di hati. Itu berpartner dengan Ruhul Kudus ya, dan berpartner dengan fuad atau rasa. Bersenyawa dengan ruh, berpartner dengan rasa. Nafsul mutmainnah ini karakternya, simbolnya tanah, karakternya istiqomah. Yang kedua, nafsu sufiyah. Nafsu sufiyah ini posisinya ada di limfa. Karakteristiknya itu menghanyutkan, simbolnya air. Jadi simbolnya air, karakteristiknya menghanyutkan. Kemudian frekuensi atau terhubungnya itu dengan jin. Jadi dorongan nafsu sufiyah itu dari jin. Yang ketiga ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini posisinya ada di perut. Karakteristiknya itu hasad, simbolnya angin. Ini frekuensinya terhubung dengan syaitan. Jadi biasanya kalau sufiyah itu sok suci, kalau lawamah tipikalnya itu hasad atau iri dengki. Yang keempat itu nafsu amarah. Nafsu amarah ini posisinya ada di kemaluan. Karakternya itu, simbolnya itu api, frekuensinya terhubung dengan iblis. Nah, nafsu ini eksistensinya itu sangat penting. Jadi keberadaan nafsu itu sangat penting, tetapi pengendaliannya menjadi hal yang mutlak. Kalau orang nafsunya lemah, kalau ada orang tidak atau nafsunya kurang atau lemah, maka nanti dorongan atau motivasi atau gas kalau di mobil itu lemah. Jadi kreasinya lemah, inovasinya lemah karena dorongannya lemah. Itu. Tetapi kalau nafsu yang terlalu tinggi, nafsu yang terlalu membludak, terlalu full power atau bahkan overpower, itu juga merusak. Kalau gas diinjak terlalu dalam, itu juga bisa nabrak sana nabrak sini. Itu. Maka kesimpulannya, karena nafsu itu adalah kebutuhannya itu pengendalian, maka nafsu dikendalikan sesuai dengan kebutuhannya. Maksudnya begini saudaraku, gambaran sederhana begini.
Seorang perokok umpamanya itu membutuhkan api cukup sebesar api yang ada di korek, gitu loh. Maka untuk merokok, apinya cukup dari sumber korek. Nah, kalau memasak itu butuh api sebesar yang dikeluarkan oleh kompor, gitu loh. Nah, beda lagi nanti untuk membakar genteng dan sebagainya. Jadi formulasi dari nafsu itu, formulasi dari api itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau orang perokok membakar rokok menggunakan kompor, jelas walaupun bisa ada kecenderungan wajah yang terbakar. Kalau sekarang perokok menggunakan api dari tungku langsung ke tungku, jelas akan terbakar. Jadi formulasi atau dosis dari nafsu itu harus sesuai, harus tepat. Nah, nafsu ini untuk setan dan iblis, dalam hal ini nafsu lawamah dan amarah, posisinya lawamah di perut, amarah di kemaluan, itu karakteristiknya sebagai kompetitor. Gitu. Jadi setan dan iblis bagi manusia itu adalah kompetitor. Karena jadi manusia dan iblis itu memang musuh, tapi makna musuh di sini bukan musuh head to head, tapi kompetitor gitu loh. Pesaing lah gitu gampangnya. Nah, sedangkan jin atau sufiyah itu karakteristiknya, sufiyah itu parasit. Jadi jin itu mendorong manusia untuk beribadah, kemudian mendorong manusia agar menggunakan jasanya, kemudian jasanya itu kemudian jin memberikan kesaktian atau doa yang dikabul atau kesembuhan, maka jin mengambil pahala dari orang itu untuk dikonversi menjadi kesenangan hidupnya jin itu. Sedangkan nafsul mutmainnah itu adalah nafsu yang dipanggil Allah sebagai kehendak murni manusia. Itu nanti yang dipanggil Allah untuk kembali. Jadi yang dipanggil itu ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Sedangkan yang lain kembali ke alam. Nah, keberadaan nafsu ini sangat mempengaruhi eksistensi manusia itu. Semisal begini, dalam hati kita itu terdapat 3 unsur. Yang pertama Ruhul Kudus, yang kedua fuad atau rasa, dan yang ketiga nafsul mutmainnah. Nah, ketika fuad atau rasa ini terhubung dengan akal dan nafsu, maka melahirkan unsur namanya psikologis. Jadi psikologis manusia itu kaitan antara rasa dengan akal dengan nafsu. Ketika seseorang tidak mampu mengendalikan akal dan nafsunya, maka hidupnya rusak. Gitu loh. Keseimbangan akal dan nafsu, keseimbangan itu diperlukan untuk seseorang menjalani kehidupannya. Perasaan sedih, perasaan gembira, perasaan was-was, perasaan semangat, perasaan tidak semangat, itu merupakan permainan yang merupakan unsur yang ditimbulkan oleh dorongan, bisa dari akal, bisa dari nafsu. Nah, ketika manusia itu sedang berproses atau menjalani sesuatu, maka nafsu ini mendorong agar manusia itu melakukan itu dengan sesuai dengan kehendak nafsu itu gitu loh. Jadi dipuas-puaskan sajalah, bahasanya seperti itu, gaspol aja. Nah di sini posisi akal itu kan posisinya berpartner dengan malaikat. Jadi malaikat itu posisinya hanya sebatas benar dan salah, menganalisa benar dan salah gitu loh. Penyeimbangan akal terhadap nafsu ini menjadi penting untuk kesinambungan atau untuk keselamatan dalam berjalan gitu loh. Nah, ketika kita memahami petanya bahwasanya akal itu
berpartner dengan malaikat berposisi sebagai rem, kemudian nafsu berpartner dengan iblis, setan, dan jin untuk sebagai pendorong atau power. Nah, kita lebih mudah memahami bagaimana mengendalikan unsur-unsur ini. Kalau dalam diri ada perasaan sok suci, kalau dalam diri ada perasaan jika bukan saya yang berbuat, maka orang lain tidak mampu. Nah, jika ada perasaan seperti itu, maka itu unsurnya dari jin. Gitu loh. Jika ada perasaan dengki, jika ada perasaan panas ketika melihat tetangga membeli kendaraan baru atau beli barang baru, itu unsurnya dari setan. Ketika ada arogansi yang muncul, yang terucap, kemudian berani melakukan tindakan sampai penghilangan nyawa, sampai merusak generasi, apalagi pada puncak tertinggi sampai bisa berani mengklaim sebagai Tuhan, maka itu sudah kelasnya iblis. Jadi nafsu itu di situ, arogansinya di situ kalau iblis. Nah, ketika kita bisa memahami tiga hal ini, maka kita bisa memetakannya, maka kita bisa mengantisipasinya bukan lebih mudah bahasnya, lebih jelas lah, tahapannya lebih bisa dipahami. Bahwa ini dari jin, maka antisipasinya seperti ini. Bagaimana antisipasi terhadap pengendalian? Bagaimana antisipasi terhadap gerak nafsu ini supaya tidak liar dan merusak kita? Oke, saudaraku, kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.